Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Octavianus SAG, NIM 231051152, mahasiswa PPG Guru Agama Katolik, tahun 2023, Sekolah Tinggi Agama Katolik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Tempat tugas SMA Negeri 4 Moratewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar menggunakan model problem based learning dengan materi aku pribadi yang unik untuk siswa kelas 10 PASEE. Selamat pagi semua. Oke. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan ya. Bapak ingin mengecek kehadiran. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Coba Bapak panggil ya. Imelda Indah, Anissa Jahra, Berliana, Monica Francisca, Aurelio. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Bapak mohon kesediaan salah seorang untuk membawa kita dalam doa. Ya, silakan Jahra. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Jara, doanya bagus sekali. Kita akan mendalami materi aku pribadi yang unik. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya tentang pelajaran kalian waktu SMP dulu ya. Karena materi ini adalah materi pertama yang diterima di SMA ya. Ya. Mungkin di SMP dulu pernah belajar materi ini? Pernah ya? Ya. Kalau pernah Bapak ingin mengingatkan kembali, unik itu apa? Sesuatu yang menonjol di dalam bakat. Oke, ada lagi ingin menambahkan? Sesuatu yang menonjol ya. Sesuatu yang istimewa, ada lagi? Silakan. Sesuatu yang berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Oke ya. Jadi itulah unik ya. Hari ini kita akan belajar mengembangkan materi ini ya. Jadi aku pribadi yang unik ini sangat menarik untuk kita dalami. Lebih-lebih kalian di bangku SMA ini nanti ya. Mungkin akan bergaul atau berteman dengan orang-orang yang baru ya. Nah, apakah kalian sudah memiliki buku paket agama? Sudah ya? Oke, baik, buku paket sudah. Ada yang bawa kitab suci enggak? Baik. Terima kasih ya. Kita akan langsung masuk ya pada materi aku pribadi yang unik. Pertama, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajarannya ya. Bisa kita lihat sama-sama di sana bahwa dikatakan pada akhir pelajaran nanti siswa diharapkan menganalisis data pribadi tentang kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam diri sendiri. Lalu yang kedua, menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Berikutnya, merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan manusia berdasarkan teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang diharapkan apabila kita sudah mendalami materi ini akan tercapai ya. Ya, kita langsung mendalami materi ini. Sebelumnya di bagian pengantar ya dikatakan itu bahwa manusia sebagai makhluk pribadi berarti ingin menekankan dirinya sebagai diri manusia secara individu ya. Setiap orang adalah individu. Dari bahasa Latin individuum yang artinya tak terbagi. Ia merupakan suatu kesatuan. Tidak seorang pun diciptakan sama dengan yang lainnya. Ya. Baik, berikutnya dikatakan di sini sebagai seorang pribadi kita harus menyadari, ya, mengerti dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang tinggi. Dengan dasar itu kita dapat mengisi hidup
meraih cita-cita dan melaksanakan panggilan Allah. Sampai di sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas? Jelas ya? Setelah kita mendalami materi ini, kita akan masuk dalam diskusi kelompok ya. Jadi selanjutnya silahkan masuk dalam kelompok. Bapak langsung tentukan saja ya. Kelompok 1 silakan nanti bergabung dengan kelompoknya ya. Aurelio Adiatma Putra, Anissa Jahra. Kelompok 2 Indra Eka Septianus, Imelda Indah. Kelompok 3 Erik Sebastian dan Berliana. Langkah pertama ya, kalian akan menyaksikan ya, ini ada sebuah video ya yang menceritakan tentang seorang yang tidak lengkap anggota tubuhnya. Ya, saksikan dulu. Ya, pada bagian bawah cerita ada teks ya. Terjemahannya bisa dibaca supaya memahami. Ya, itu dia ya, video tentang seseorang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sejak lahir ya. Walaupun tidak ada tangan dan kaki, tetapi dia masih punya semangat ya untuk bisa sukses. Nah, baik, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan setelah kalian menyimak video tadi ya, cerita tentang Nick Pujijik yang merubah keterbatasan menjadi kesuksesan. Yang pertama ya, bagaimana kesan kalian setelah menyaksikan video tadi? Ayo Bapak berikan kesempatan, yang ingin berikan tanggapan silahkan. Silakan Jahra. Menjadi kekurangannya, tapi dia ubah menjadi kelebihan dan mendapatkan. Luar biasa ya. Terima kasih ya Jahra. Ya. Kemudian yang kedua ya, apa alasan Nick tadi untuk berjuang dengan keterbatasannya itu menuju kesuksesan? Yo. Apakah hanya karena ingin populer atau terkenal? Tidak ya. Lalu bagaimana? Silakan. Ya. Nah, itu dia ya. Jadi sebenarnya Nick Pujijik dalam video tadi ingin menunjukkan ya, walaupun saya punya kekurangan seperti ini, saya mampu. Jadi secara tidak langsung dia memberikan motivasi untuk orang lain ya, apalagi anggota tubuhnya lengkap. Nah, itu dia ya. Lalu berikut yang terakhir pertanyaan Bapak ya, apa nilai positif yang bisa kita ambil setelah menonton video tadi? Oke, yang pertama. Ada lagi? Oke, lanjutkan. Ada lagi? Nambahkan. Ya, setelah kita mendalami makna dari video tentang keterbatasan ya menjadi kesuksesan dari Nick Pujijik, berikut karena tadi sudah dibagi dalam kelompok, kita masuk dalam diskusi kelompok ya. Jadi ini Bapak bagikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Ya, di situ ada 5 pertanyaan ya. Silakan didiskusikan dalam kelompok bersama temannya, lalu langsung tulis jawabannya di lembar kerja itu ya. Silakan Bapak beri waktu 2 menit cukup ya, 2 menit. Ayo silakan.
Baik, waktu diskusi sudah selesai ya. Berikutnya bagian menyampaikan hasil atau mempresentasikan hasil yang telah dibicarakan dalam diskusi kelompok. Jadi Bapak mohon nanti perwakilan dari masing-masing kelompok 1 orang untuk menyampaikan hasil diskusi. Kelompok 1 ya, untuk pertanyaan yang pertama, silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Aurelio Putra bersama teman saya di sini Eni Saudara. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan kekuatan atas bingung, memarah, dan lain-lain. Ya. Baik, terima kasih ya kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2 ya. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ini pertanyaan yang kedua, jelaskan arti manusia sebagai pribadi yang menurut kami berdua hasil diskusi kami. Sudah, oke baik. Mari berikan aplaus. Jadi karena lembar kerjanya sudah diisi berdasarkan hasil kelompok, maka Bapak minta untuk dikumpulkan ya. Baik, terima kasih ya. Ya. Jadi perlu diketahui ya, setelah kalian mendalami dalam diskusi kelompok, kemudian yang perlu kita ingat ya, lalu kita hayati dalam hidup kita, bahwa siapapun diri kita ya, entah dari segi fisik dia berbeda, misalnya dari segi warna kulit ya, ada yang tubuhnya pendek, tinggi, gemuk, kurus ya, lalu dari segi kemampuan, dia punya kemampuan di bagian mata pelajaran misalnya, ada juga yang punya kemampuan di bagian olahraga misalnya. Nah, hal itu tidak berarti membedakan kita satu sama lain sehingga saling membenci ya. Namun sebaliknya, itulah keunikan diri kita. Nah, tadi dikatakan dalam kitab Kejadian ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu baik adanya ya. Pertama Allah menciptakan si Adam ya. Kemudian ketika Allah melihat bahwa si Adam mengalami kesulitan hidup sendiri, tidak memiliki teman, lalu diciptakanlah manusia perempuan si Hawa ya. Nah, itu dasar dari kitab suci untuk kita jadikan pedoman bahwa hidup kita ya di hadapan Tuhan sangat bernilai. Baik, berikutnya ya, Bapak akan berikan tugas ya, aksi nyata. Kalian harus berusaha dan bisa berjuang untuk menunjukkan sikap mau menerima diri apa adanya ya. Baik itu atas keterbatasan dirimu maupun kelebihan dirimu. Nah, kemudian berikutnya yang kedua ya, Bapak ingin memberikan ini ya, lembaran refleksi. Silakan diisi ya. Refleksi tentang materi yang kita dalami bersama hari ini. Ya. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpul ya. Nah, lalu yang kedua perlu diingat ya, sebelum kita menutup pelajaran ini ya, kalian mempelajari materi kita yang berikutnya ya, untuk pertemuan yang kedua, itu tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ya. Silahkan kalian menggali informasi ya, entah dari buku pegangan yang ada maupun dari internet ya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mohon kesediaan salah seorang untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya, Erin. Baik, terima kasih ya atas kebersamaannya. Sampai berjumpa lagi nanti untuk materi pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi. Ya.